Pernahkah kamu berdiri di tepi sesuatu yang terasa mustahil? Mungkin itu percakapan sulit yang terus kamu tunda, tujuan yang terasa terlalu besar untuk dikejar, atau kebiasaan baru yang kamu janjikan akan mulai tapi tak pernah terlaksana. Saat kamu tahu persis apa yang harus dilakukan, tapi setiap bagian dirimu ingin berpaling, disitulah kebanyakan orang berhenti. Lebih mudah untuk menggulir layar, mengalihkan perhatian, atau menunggu ledakan motivasi ajaib. Tapi di dalam hati, kamu tahu kebenarannya. Jika kamu selalu berhenti di situ, tak ada yang pernah berubah. Otak kita dirancang untuk menolak hal-hal sulit. Mereka mendambakan kenyamanan, keamanan, dan jalur dengan hambatan paling sedikit. Di dunia saat ini, kenyamanan ada di mana-mana. Hiburan sesuai permintaan, gangguan tanpa akhir, bahkan jalan pintas untuk menyelesaikan masalah yang tak ingin kita hadapi. Tak heran kita menghindari apa yang sulit. Tapi inilah intinya. Setiap kali kamu memilih kemudahan daripada usaha, kamu mengajarkan otakmu bahwa kenyamanan adalah raja. Dan apa biayanya? Peluang, pertumbuhan, kesempatan untuk menjadi pribadi yang kamu tahu mampu kamu capai. Bagaimana jika kamu bisa mengubah itu? Bagaimana jika kamu bisa melatih pikiranmu untuk melihat hal-hal sulit bukan sebagai rintangan, melainkan peluang? Merangkul ketidaknyamanan sebagai harga kemajuan. Itu tidak mudah dan tidak akan terjadi dalam semalam, tapi itu mungkin. Lebih dari itu perlu. Karena hidup yang kamu inginkan, pertumbuhan yang kamu cari, kekuatan yang kamu kagumi pada orang lain, semuanya ada di sisi lain dari melakukan hal-hal sulit yang kamu hindari. Dalam video ini, kita akan menyelami mengapa menghadapi resistensi begitu sulit, apa yang terjadi saat kita menghindarinya, dan yang terpenting, bagaimana melatih ulang otakmu untuk menghadapinya. Ini bukan hanya soal kemauan, tapi tentang memprogram ulang pikiranmu agar bekerja bersamamu, bukan melawanmu. Ini tentang merebut kembali kemampuanmu untuk bertindak, meski terasa tidak nyaman. Jika kamu pernah merasa terjebak, kewalahan, atau takut mengambil langkah pertama, ini untukmu. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kamu tertinggalan video-video menarik lainnya seperti ini. Mari kita mulai. Bagian 1. Beban penghindaran. Apa satu hal sulit yang kamu hindari, dan mengapa? Mungkin itu percakapan berat yang kamu takuti, latihan fisik yang kamu janjikan akan mulai, atau proyek yang sudah berminggu-minggu terbengkalai di daftar tugasmu. Apapun itu, kemungkinan besar kamu menemukan segudang alasan untuk mengelak. Kamu bilang pada dirimu sendiri akan mengerjakannya besok, tapi besok tak pernah terasa lebih mudah. Dan di dalam hati, kamu tahu ini bukan hanya soal sibuk atau belum siap. Ini soal beban penghindaran, resistensi diam yang terus menarikmu menjauh dari hal-hal yang kamu tahu harus kamu lakukan. Luangkan waktu sejenak untuk memikirkan ini. Seberapa sering kamu terjebak dalam pola itu? Contoh sederhana, kamu bertekad untuk lebih banyak berolahraga. Kamu menyiapkan pakaian olahraga dan berkata, hari ini saatnya. Tapi begitu waktunya tiba, kamu menemukan alasan untuk menunda. Aku terlalu lelah, atau aku akan pergi setelah selesai menonton episode ini. Hanya 1 hari, tak masalah. Sebelum kamu sadar, satu sesi olahraga yang terlewat berubah menjadi berminggu-minggu tanpa aksi. Ironisnya, menghindari ketidaknyamanan justru membuat memulai lagi jadi lebih sulit. Kenyataannya, penghindaran terasa menyenangkan, setidaknya untuk sesaat. Seperti hembusan lega, bukan hari ini. Tapi kelegaan itu sementara dan ada harganya. Setiap kali kita menghindari hal sulit, kita memperkuat pesan kuat di pikiran. Ketidaknyamanan itu berbahaya, dan kita harus lari darinya. Ini bukan salahmu. Begitulah cara otak manusia bekerja. Selama berabad-abad, kelangsungan hidup kita bergantung pada menghindari rasa sakit dan menghemat energi. Tapi di dunia modern, di mana kelangsungan hidup fisik jarang dipertaruhkan, naluri ini seringkali merugikan kita. Alih-alih melindungi, itu menahan kita. Dan inilah yang jarang dibicarakan, pertumbuhan. Pertumbuhan yang membuat hidup lebih kaya dan bermakna hanya terjadi saat kita menghadapi ketidaknyamanan. Percakapan sulit yang kamu hindari itu bisa membawa pemahaman lebih dalam. Proyek yang terus kamu tunda itu mungkin membuka pintu yang tak pernah kamu bayangkan. Tapi biaya penghindaran selalu sama, stagnasi. Dan seiring waktu,
Stagnasi berubah menjadi penyesalan. Jika kamu lelah dengan siklus itu, ketahuilah, mendorong melewati resistensi adalah keterampilan, bukan bakat. Ini bukan soal kemauan, tapi soal belajar mengenali ketidaknyamanan sebagai sinyal untuk maju, bukan mundur. Hal-hal sulit yang kamu hindari bukan rintangan. Itu adalah undangan untuk berkembang. Bagian 2. Mengapa hal sulit terasa sulit? Mengapa begitu sulit untuk memulai proyek, mengadakan percakapan, atau konsisten dengan kebiasaan yang kamu tahu bisa mengubah hidupmu? Bukan karena kamu malas atau tak mampu. Kenyataannya, otakmu dirancang untuk menghindari hal-hal sulit. Ia diprogram untuk menjaga keselamatan, menghemat energi, dan mengejar kepuasan instan. Ini sangat membantu nenek moyang kita saat kelangsungan hidup bergantung pada menjaga kekuatan dan menghindari bahaya. Tapi di dunia saat ini, di mana pertumbuhan membutuhkan ketidaknyamanan, pemrograman ini justru bisa menghambat. Inti dari resistensi ini sederhana. Otakmu menyukai jalur dengan hambatan paling sedikit. Setiap kali kamu menghindari sesuatu yang sulit, kamu mendapat dorongan kecil berupa kelegaan. Dorongan itu adalah dopamin, hadiah kimiawi karena tetap berada di zona nyaman. Dopamin bukan hal buruk. Itu yang membuat kita merasa senang saat mencapai sesuatu atau menikmati aktivitas favorit. Tapi kehidupan modern penuh dengan dopamin murahan. Media sosial, video game, acara TV yang bikin ketagihan, bahkan camilan tanpa akhir. Semua memberikan suntikan dopamin dengan usaha minimal. Mengapa mengerjakan tugas yang menantang saat kamu bisa menggulir feed dan merasa dihargai secara instan? Tapi inilah masalahnya. Dopamin murah punya harga. Ini menipu otakmu untuk berpikir kamu mencapai sesuatu, padahal kamu hanya diam di tempat. Sementara itu, tugas-tugas yang benar-benar bisa mengubah hidup, menulis novel, berkomitmen pada rutinitas kebugaran, membangun keterampilan, membutuhkan usaha berkelanjutan tanpa imbalan instan. Otakmu menganggap ini sebagai ancaman karena terasa sulit dan tidak pasti, jadi ia mendorongmu ke opsi yang lebih mudah. Bayangkan otakmu seperti otot. Saat kamu terus memilih jalur mudah, kamu melemahkan kemampuannya untuk menangani usaha dan ketidaknyamanan. Ini seperti bolos game setiap hari selama bertahun-tahun. Kamu akan kehilangan kekuatan seiring waktu. Tapi saat kamu terus memilih untuk menembus tugas sulit, bahkan dalam cara kecil, kamu melatih otakmu untuk mentolerir ketidaknyamanan dan menjadi lebih kuat. Marcus Aurelius, filsuf Stoik dan Kaisar Romawi, memahami ini dengan baik. Ia percaya bahwa rintangan bukan penghalang, melainkan peluang untuk membangun kekuatan. Hambatan untuk bertindak memajukan tindakan, tulisnya. Apa yang menghalangi menjadi jalan? Namun, gangguan modern membuat pola pikir ini semakin sulit dianut. Dunia saat ini dirancang untuk memanjakan penghindaran. Algoritma media sosial dirancang untuk membuatmu terus menggulir. Aplikasi menyediakan segala kemudahan dalam sekali sentuh. Hiburan tak terbatas, dan kepuasan instan selalu dalam jangkauan. Gangguan ini bukan hanya nyaman, mereka adiktif. Dan semakin kita bergantung padanya, semakin kita kehilangan kemampuan untuk menghadapi ketidaknyamanan secara langsung. Bayangkan seseorang yang tak pernah berolahraga seumur hidupnya. Suatu hari, mereka memutuskan untuk lari maraton. Mereka mengikat sepatu, pergi ke lintasan, dan dalam hitungan menit mereka kewalahan, kehabisan napas, dan siap menyerah. Bukan karena mereka tak mampu, tapi karena otot mereka belum terlatih untuk tugas itu. Hal yang sama berlaku untuk otakmu. Jika kamu menghabiskan waktu bertahun-tahun menghindari hal sulit, tak mengherankan jika menghadapi satu hal terasa berat. Tapi seperti tubuh yang semakin kuat dengan latihan konsisten, pikiran juga demikian. Melakukan hal sulit membangun ketahanan psikologis, ketangguhan mental yang hanya datang dari usaha. Ini bukan soal dilahirkan dengan kemampuan luar biasa untuk fokus atau bertahan. Ini soal muncul setiap hari, bahkan saat sulit, dan membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa. Ingat saat kamu menembus sesuatu yang sulit, saat kamu ingin menyerah tapi tidak melakukannya. Mungkin itu menyelesaikan ujian berat, menavigasi hubungan yang sulit, atau tetap pada tujuan kebugaran. Ingat bagaimana rasanya setelahnya? Rasa bangga dan pencapaian itu bukan hanya emosional, itu neurologis. Setiap kali kamu menghadapi resistensi dan terus maju, kamu memprogram ulang otakmu untuk mengaitkan usaha dengan imbalan, bukan hanya ketidaknyamanan.
Inilah mengapa hal sulit terasa sulit. Mereka menuntut lebih dari sekadar keterampilan atau pengetahuan. Mereka menuntut keberanian. Keberanian untuk menghadapi ketidakpastian, ketidaknyamanan, bahkan kegagalan. Mereka menuntut usaha berkelanjutan di dunia yang menggoda dengan jalan pintas. Tapi imbalan dari melakukan hal sulit tak tertandingi. Mereka tidak hanya membangun pencapaian, mereka membangun karakter. Jadi, lain kali kamu merasakan resistensi, ingatkan diri, tantangan yang kamu hadapi bukan hanya rintangan. Itu peluang untuk melatih pikiranmu, membangun kekuatan, dan berkembang. Seperti yang diajarkan Marcus Aurelius, rintangan itu benar-benar jalan. Pilih untuk maju, meski setiap bagian dirimu ingin berpaling. Hal sulit tidak hanya membuat hidup lebih baik, mereka membuatmu lebih baik. Bagian 3, biaya penghindaran. Setiap kali kamu menghindari sesuatu yang sulit, itu terasa tak berbahaya. Kamu bilang pada dirimu sendiri, hanya kali ini saja, atau masih banyak waktu untuk kembali ke jalur. Tapi kenyataannya, penghindaran tidak tetap kecil, it grows. Satu tugas yang dilewati menjadi 2. Satu percakapan yang ditunda menjadi berbulan-bulan diam. Sebelum kamu sadar, hal-hal yang kamu hindari telah diam-diam membentuk hidupmu dengan cara yang tak pernah kamu inginkan. Penghindaran mungkin menawarkan kelegaan sesaat, tapi itu datang dengan harga mahal. Peluang yang terlewat, pertumbuhan yang terhambat, dan yang terburuk, penyesalan. Bayangkan hidup seperti taman. Saat kamu muncul dan bekerja, menanam, menyiram, mencabut rumput, kamu menciptakan sesuatu yang indah dan hidup. Tapi saat kamu menghindari merawatnya, rumput liar mengambil alih. Kelalaian tidak langsung terlihat. Untuk sementara, mungkin semuanya tampak baik-baik saja. Tapi perlahan, taman berubah. Bunga-bunga layu, tanah mengering, dan rumput liar menyebar hingga mencekik semua yang kamu pedulikan. Penghindaran bekerja dengan cara yang sama. Ia merayap masuk secara diam-diam, meyakinkanmu bahwa melewatkan hal sulit hari ini tak masalah. Tapi seiring waktu, hal-hal yang kamu abaikan menjadi semakin sulit diselamatkan. Ambil contoh ini. Seorang teman saya selalu bermimpi memulai bisnisnya sendiri. Dia punya ide, keterampilan, bahkan sumber daya untuk memulai. Tapi setiap kali dia duduk untuk mengerjakannya, dia menemukan alasan untuk menunda. Aku akan menunggu sampai punya lebih banyak waktu, katanya, atau aku perlu belajar lebih banyak dulu. Minggu berubah menjadi bulan, dan bulan menjadi tahun. Ketika dia akhirnya memutuskan untuk mulai, dia merasa kewalahan. Industrinya telah berubah, kepercayaan dirinya terkikis, dan penyesalan karena menunggu begitu lama terasa berat. Taman yang dia bayangkan telah ditumbuhi rumput liar berupa ketakutan, keraguan, dan peluang yang terlewat. Hari ini, penghindaran lebih mudah dari sebelumnya. Kita hidup dalam budaya yang terobsesi dengan kemudahan dan efisiensi. Ada aplikasi untuk segalanya, memasak, berolahraga, bahkan berpikir. Kecerdasan buatan menjanjikan untuk menyederhanakan tugas-tugas paling rumit, dan hiburan tersedia 24/7. Meski kemudahan ini membantu, mereka juga membuatnya sangat mudah untuk mengelak dari tantangan. Mengapa belajar keterampilan baru saat kamu bisa mengalihdayakannya? Mengapa menghadapi ketidaknyamanan saat gangguan hanya selangkah di ujung jari? Pengejaran konstan akan kemudahan mengajarkan kita bahwa perjuangan tidak perlu, bahwa segala sesuatu yang sulit bisa dan harus dihindari. Tapi pola pikir ini punya harga. Itu merampas kesempatan kita untuk berkembang. Pertumbuhan tidak terjadi di zona nyaman. Itu terjadi saat kamu menghadapi resistensi, saat kamu berjuang, dan saat kamu memilih untuk muncul meski sulit. Pikirkan orang-orang yang kamu kagumi, atlet, seniman, inovator. Tak satu pun dari mereka sampai di posisinya dengan menghindari tantangan. Mereka merangkulnya. Mereka memilih jalur sulit, tahu bahwa perjuangan itu sendiri akan membuat mereka lebih kuat. Penghindaran mungkin terasa nyaman saat ini, tapi itu tidak membangun sesuatu yang langgeng. Dan itulah tragedi sejati dari penghindaran. Itu bertambah. Saat kamu menghindari satu hal sulit, menjadi lebih mudah untuk menghindari yang berikutnya. Seiring waktu, pola ketidakaksi ini menciptakan stagnasi. Hidup di mana kamu berdiri diam sementara dunia bergerak di sekitarmu. Lebih buruk lagi, itu memunculkan penyesalan.
Hal-hal yang kamu hindari tidak hanya hilang. Mereka menetap di belakang pikiranmu, semakin berat seiring waktu. Kamu mulai bertanya-tanya apa yang bisa terjadi jika kamu bertindak lebih cepat, jika kamu menghadapi ketidaknyamanan alih-alih lari darinya. Jadi, bagaimana kamu memutus siklus ini? Mulailah dengan menyadari bahwa penghindaran bukanlah pilihan netral. Saat kamu menghindari sesuatu yang sulit, kamu tidak hanya menundanya, kamu memilih untuk membiarkannya tumbuh menjadi sesuatu yang lebih sulit. Tapi saat kamu menghadapinya, bahkan dalam cara kecil, kamu merebut kembali kendali. Ini seperti mencabut rumput liar dari taman. Kerja itu mungkin melelahkan dan tidak nyaman, tapi itu membersihkan ruang untuk pertumbuhan, untuk keindahan, dan untuk hidup yang berkembang. Penghindaran memang menggoda karena menjanjikan kelegaan jangka pendek, tapi kelegaan itu adalah kebohongan. Semakin lama kamu menghindari tantangan, semakin besar kuasa yang dimilikinya atasmu. Menghadapi hal sulit, di sisi lain, tidak hanya menyelesaikan masalah, itu memperkuatmu. Itu membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu mampu, bahwa kamu bisa menangani resistensi dan keluar lebih baik di sisi lain. Jadi, lain kali kamu mendapati diri menghindari sesuatu, berhenti dan tanyakan, apa yang akan ini biayakan jika aku tidak menghadapinya sekarang? Jawabannya mungkin tidak terasa mendesak saat ini, tapi seiring waktu, beban penghindaran bertambah. Pilih untuk muncul, untuk bekerja, untuk merawat taman hidupmu. Itu tidak akan mudah, tapi selalu sepadan. Bagian 4. Memprogram ulang otak untuk ketidaknyamanan. Jika menghindari hal sulit terasa mudah, itu karena memang begitu. Seiring waktu, otakmu telah belajar untuk menjauhkanmu dari ketidaknyamanan. Ini bukan kelemahan pribadi. Ini mekanisme kelangsungan hidup yang tertanam dalam. Tapi seperti kebiasaan lainnya, ini bisa diubah. Kuncinya adalah memprogram ulang otakmu untuk melihat ketidaknyamanan sebagai sesuatu yang berharga, bukan sesuatu yang harus dihindari. Ini adalah proses, dan ya, itu sulit. Tapi itu juga transformasional. Bayangkan kamu berdiri di kaki gunung. Puncak adalah tujuanmu. Proyek yang selesai, tubuh yang lebih sehat, hubungan yang lebih kuat, atau keterampilan yang selalu ingin kamu pelajari. Tapi dari tempatmu berdiri, puncak itu terlihat sangat jauh. Kamu tidak bisa mendakinya dalam satu lompatan. Satu-satunya cara untuk sampai ke atas adalah dengan mengambil langkah kecil yang disengaja. Satu demi satu. Memprogram ulang otakmu bekerja dengan cara yang sama. Ini bukan soal perubahan mendadak yang dramatis. Ini soal berkomitmen untuk mendaki, meski terasa lambat dan tidak pasti. Langkah pertama sederhana, tapi tidak selalu mudah. Kamu perlu menghadapi apa yang kamu hindari. Apakah itu percakapan yang kamu tunda, tugas yang kamu prokrastinasi, atau kebiasaan yang ingin kamu bangun? Tulis, jujurlah pada dirimu sendiri. Kadang, bagian tersulit adalah mengakui apa yang kamu lari darinya. Untuk membuat langkah ini menoser, coba ini. Bayangkan kamu melihat hidupmu dari luar. Apa yang akan dikatakan teman bijak atau mentor tentang apa yang kamu hindari? Seringkali, kita terlalu dekat dengan perjuangan kita untuk melihatnya dengan jelas. Sedikit perspektif bisa membuat perubahan besar. Mengenali apa yang kamu hindari bukan soal menyalahkan diri sendiri. Ini soal memahami dari mana kamu perlu memulai. Ketika Marcus Aurelius menulis, "Kamu punya kuasa atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar." Dia mengingatkan kita bahwa perubahan dimulai dari dalam. Kamu tidak bisa mengontrol seberapa sulit sesuatu terasa, tapi kamu bisa mengontrol apakah kamu menghadapinya atau tidak. Setelah kamu mengidentifikasi apa yang kamu hindari, langkah berikutnya adalah mengecilkannya. Salah satu alasan terbesar kita menghindari hal sulit adalah karena mereka terasa terlalu besar, terlalu menakutkan. Solusinya, pecah menjadi potongan-potongan kecil yang bisa dikelola. Katakanlah kamu menghindari memulai rutinitas kebugaran. Alih-alih memikirkan transformasi tubuh atau berkomitmen pada program setahun, fokuslah hanya pada 15 menit gerakan hari ini. Itu saja, hanya 15 menit. Ketika tugas terasa lebih kecil, otakmu cenderung tidak akan menolaknya. Pendekatan ini berlaku untuk apa saja. Menulis laporan, mulai dengan hanya paragraf pertama. Membersihkan rumah, fokus pada satu sudut satu ruangan. Menangani percakapan, mulai dengan merencanakan apa yang ingin kamu katakan. Setiap langkah kecil memotong gunung itu,
membawa puncak lebih dekat. Anggaplah seperti berlatih untuk maraton. Kamu tidak berlari 26 mil di hari pertama. Kamu mulai dengan 1 mil, lalu 2, membangun kekuatan dan daya tahan seiring waktu. Demikian pula, memecah tugas sulit menjadi langkah-langkah kecil membantumu membangun daya tahan mental. Prosesnya lambat, tapi kemajuan tetaplah kemajuan. Salah satu cara paling kuat untuk memprogram ulang otakmu adalah dengan menghargai usaha, bukan hanya hasil. Saat kamu merayakan kemenangan kecil, kamu melatih ulang sistem imbalan otakmu. Alih-alih mendambakan kepuasan instan dari gangguan, otak mulai mengaitkan usaha dengan rasa pencapaian. Misalnya, jika kamu menghabiskan 15 menit mengerjakan sesuatu yang kamu hindari, akui itu. Katakan pada dirimu sendiri, aku muncul, dan itu penting. Jika kamu menyelesaikan langkah pertama dari proyek besar, izinkan dirimu merasa bangga. Perayaan kecil ini mungkin tampak sepele, tapi mereka tidak. Mereka memperkuat kebiasaan usaha dan membangun momentum untuk langkah berikutnya. Proses ini terkait langsung dengan dopamin, bahan kimia imbalan otak. Dengan merayakan kemajuan, sekecil apapun, kamu memberikan otakmu dorongan dopamin alami. Seiring waktu, ini menciptakan asosiasi baru, ketidaknyamanan mengarah pada kemajuan, dan kemajuan terasa baik. Mari kita jujur, semua ini tidak mudah. Menghadapi ketidaknyamanan itu berantakan, tak terduga, dan seringkali membuat frustrasi. Akan ada hari-hari ketika kamu merasa terjebak, ketika kemajuan terasa lambat, ketika kamu bertanya-tanya apakah ini sepadan. Tapi inilah kebenarannya, ini sepadan. Dan momen-momen sulit itulah tempat transformasi sejati terjadi. Kemajuan tidak harus sempurna untuk bermakna. Bahkan jika kamu tersandung, bahkan jika kamu harus mulai dari awal, kamu masih bergerak maju. Ini seperti mendaki gunung dalam cuaca buruk. Kamu mungkin tergelincir, kamu mungkin mengambil belokan yang salah, tapi setiap langkah ke atas membawamu lebih dekat ke puncak. Dan ketika kamu akhirnya menoleh ke belakang, kamu akan melihat seberapa jauh kamu telah melangkah. Jalan merangkul ketidaknyamanan adalah jalan yang telah ditempuh banyak orang luar biasa. Pikirkan atlet seperti Michael Jordan yang berkata, "Aku gagal berulang-ulang dalam hidupku, dan itulah mengapa aku berhasil." Jordan tidak menghindari kerja keras. Itulah usaha tanpa henti dalam menghadapi ketidaknyamanan yang menjadikannya legenda. Atau pikirkan pengusaha seperti Sarah Blakely, pendiri Spans. Dia memulai dengan hanya sebuah ide dan menghadapi penolakan demi penolakan sebelum bisnisnya lepas landas. Alih-alih membiarkan ketakutan atau keraguan menghentikannya, dia merangkul tantangan, menggunakannya sebagai bahan bakar untuk terus maju. Contoh-contoh ini bukan hanya cerita inspiratif, mereka bukti bahwa menghadapi hal sulit, meski tidak nyaman, membawa hasil luar biasa. Orang-orang yang kita kagumi bukan manusia super. Mereka hanya melatih pikiran mereka untuk merangkul ketidaknyamanan dan terus bergerak maju. Kebijaksanaan stoik mengajarkan pelajaran penting tentang hal sulit. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan dan lepaskan yang tidak bisa. Seperti yang ditulis Marcus Aurelius, kamu punya kuasa atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar. Kamu tidak bisa mengontrol seberapa sulit sesuatu terasa, tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu menanggapinya. Pola pikir ini membebaskan. Ini mengalihkan fokusmu dari rintangan itu sendiri ke tindakan yang bisa kamu ambil. Ini mengingatkan bahwa kemajuan bukan soal kesempurnaan, ini soal ketekunan. Memprogram ulang otakmu untuk ketidaknyamanan tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah proses yang membutuhkan usaha konsisten dan disengaja. Tapi kabar baiknya, otakmu mudah beradaptasi. Ia bisa belajar melihat ketidaknyamanan bukan sebagai ancaman, melainkan peluang. Mulai dari yang kecil, identifikasi satu hal sulit yang kamu hindari dan ambil langkah pertama. Pecah menjadi potongan-potongan yang bisa dikelola. Rayakan setiap kemajuan, sekecil apapun. Dan saat resistensi muncul, ingatkan diri tentang puncak, pertumbuhan, kekuatan, dan kepuasan yang datang dari melakukan hal sulit. Ketidaknyamanan bukan musuh. Itu tanda bahwa kamu berada di jalur yang benar. Terus mendaki. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Bagian 5. Bagaimana hal sulit membangun ketahanan. Pertumbuhan tidak datang dari tetap nyaman. Itu datang dari resistensi. Momen ketika hidup mendorong balik,
ketika segala sesuatu terasa tidak pasti, ketika kamu ingin menyerah tapi memilih untuk terus maju. Momen-momen itulah yang membentukmu. Ketahanan, kemampuan untuk bangkit kembali dan tumbuh lebih kuat, bukanlah sesuatu yang kamu bawa sejak lahir. Itu sesuatu yang kamu bangun. Dan hal-hal sulit adalah beban yang kamu angkat untuk memperkuatnya. Ketahanan seperti otot, jika kamu tidak pernah menantangnya, ia tetap lemah. Bayangkan seseorang yang sepenuhnya menghindari aktivitas fisik. Otot mereka melemah, stamina mereka menurun, dan tugas-tugas kecil seperti menaiki tangga atau membawa belanjaan terasa berat. Sekarang bayangkan kebalikannya, seseorang yang berlatih secara konsisten. Mereka tidak hanya tumbuh lebih kuat secara fisik, mereka membangun kepercayaan diri, daya tahan, dan kemampuan untuk menangani tantangan yang lebih besar seiring waktu. Hal yang sama berlaku untuk ketahanan mental dan emosionalmu. Itu hanya tumbuh saat kamu mendorongnya. Saya pernah menghadapi momen yang menguji saya dengan cara yang tak pernah saya duga. Itu adalah acara berbicara di depan umum pertama saya yang besar. Saya selalu menghindari sorotan, takut mengatakan hal yang salah atau dihakimi. Tapi kesempatan ini terlalu penting untuk dilewatkan. Menjelang acara, saya diliputi kecemasan. Setiap kali berlatih, pikiran saya dipenuhi, bagaimana jika saya lupa segalanya? Bagaimana jika saya gagal? Malam sebelumnya, saya hampir tidak tidur. Semua dalam diri saya ingin mundur, menghindari ketidaknyamanan sepenuhnya. Tapi saya tidak melakukannya. Saya muncul, jantungan berdegup, suara gemetar, dan mulai berbicara. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Saya melewatinya. Itu tidak sempurna, tapi tidak perlu sempurna. Momen itu mengajarkan saya sesuatu yang mendalam. Ketahanan bukan soal tidak merasa takut. Ini soal merasakan ketakutan, ketidaknyamanan, resistensi, dan tetap melakukannya. Ketika selesai, saya menyadari tantangan itu membuat saya lebih kuat. Lain kali saya menghadapi situasi serupa, ketakutan masih ada, tapi lebih kecil. Saya telah membuktikan pada diri sendiri bahwa saya bisa bertahan. Bagian 6. Apa yang diajarkan hal sulit? Melakukan hal sulit bukan hanya soal mencapai tujuan. Ini soal siapa kamu di sepanjang perjalanan. Setiap tantangan yang kamu hadapi membentukmu kembali, mengajarkanmu untuk menavigasi ketidaknyamanan dengan kesabaran dan tujuan. Kesulitan memaksamu untuk menghadapi emosimu, ketakutan, frustrasi, keraguan diri, tanpa membiarkannya mengatur tindakanmu. Seiring waktu, ketahanan diam ini memperkuat inti emosionalmu, menunjukkan bahwa kamu mampu lebih dari yang kamu pikirkan. Menghadapi resistensi juga mempertajam kemampuanmu untuk beradaptasi. Ketika rintangan muncul, kamu belajar berpikir berbeda, menemukan jalan maju meski jalur terasa terhalang. Solusi tidak selalu datang dengan mudah, tapi itulah intinya. Setiap kali kamu menghadapi hal sulit alih-alih berpaling, kamu mengajarkan pikiranmu bahwa tantangan bukan tembok, itu adalah batu loncatan. Para Stoik percaya bahwa kesulitan bukan sesuatu untuk ditakuti, melainkan untuk dirangkul. Marcus Aurelius menulis, hambatan untuk bertindak memajukan tindakan. Apa yang menghalangi menjadi jalan? Pola pikir ini mengubah kesulitan bukan sebagai hukuman, melainkan undangan untuk berkembang. Resistensi bukan ada untuk menghentikanmu, itu ada untuk memperkuatmu. Bayangkan mengangkat beban berat untuk pertama kalinya. Awalnya, ototmu tegang dan terasa terbakar, dan tugas itu terasa mustahil. Tapi dengan setiap pengulangan, otot beradaptasi, tumbuh lebih kuat dan lebih mampu. Tantangan hidup bekerja dengan cara yang sama. Perjuangan yang kamu hadapi hari ini mungkin terasa berat, tapi mereka mempersiapkanmu untuk rintangan yang lebih besar di masa depan. Dengan setiap hal sulit yang kamu taklukkan, kamu membangun cadangan kekuatan yang tak kamu sadari kamu miliki. Ketahanan bukan soal mencari penderitaan atau mendorong diri hingga titik patah hanya untuk membuktikan sesuatu. Sebaliknya, ini soal menyadari bahwa ketidaknyamanan adalah bagian penting dari pertumbuhan. Hal sulit di depanmu mungkin tidak menjadi lebih mudah, tapi kamu menjadi lebih kuat. Mudah untuk melihat orang-orang yang tampak tangguh, atlet, pengusaha, pemimpin, dan menganggap mereka terlahir begitu. Tapi itu tidak benar. Ketahanan mereka dibangun melalui momen-momen perjuangan dan ketekunan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kegagalan,
Setiap kemunduran, setiap momen keraguan menjadi batu bata dalam fondasi kekuatan mereka. Ketika kamu merangkul hal sulit, kamu tidak hanya mengatasi satu tantangan. Kamu mengubah cara kamu menanggapi tantangan secara keseluruhan. Kamu mengajarkan dirimu untuk melihat resistensi bukan sebagai sesuatu untuk ditakuti, melainkan sesuatu untuk disambut. Itu tidak berarti mudah atau tanpa rasa sakit, kemajuan jarang begitu. Tapi itu sepadan. Lain kali kamu menghadapi sesuatu yang sulit, ingatkan diri, inilah cara ketahanan dibangun. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap momen yang kamu tahan, setiap tantangan yang kamu hadapi membuatmu lebih kuat. Hal sulit di depanmu bukan musuh, itu adalah jalan. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah langkah menuju pribadi yang kamu inginkan. Terus muncul, terus berlatih. Hal sulit akan selalu sulit, tapi kamu akan semakin kuat. Dan kekuatan itu sepadan dengan setiap usaha. Kamu sekarang telah belajar bahwa melakukan hal sulit bukan hanya soal kemauan. Ini soal melatih pikiranmu untuk melihat ketidaknyamanan sebagai sinyal kuat untuk pertumbuhan. Setiap kali kamu menghadapi resistensi, kamu tidak hanya menangani tugas, kamu membangun ketahanan, kekuatan, dan karakter. Ingat, hal-hal sulit yang kamu hindari bukan rintangan. Itu adalah peluang. Dan dengan menghadapinya, kamu menjadi pribadi yang kamu tujukan. Jika kamu merasa video ini membantu dan kamu siap merangkul ketidaknyamanan untuk pertumbuhan, jangan lupa subscribe ke channel ini, klik lonceng notifikasi, dan sukai videonya. Terus maju, dan saya akan bertemu denganmu di video berikutnya.